tangguh, anak yang sehat, dan anak yang berkualitas yang dan tentunya bisa produktif di masa depan. Dan kenapa stunting itu menjadi fokus acara saya pada hari ini? Karena saya ingin mengangkat satu pemahaman bahwa ketika kita berbicara stunting, kita tidak hanya berbicara tentang gizi atau kesehatan, tapi jauh yang lebih besar yang harus kita lihat adalah masalah kualitas sumber daya manusia itu sendiri yang akan berdampak terhadap masa depan bangsa. Inilah menjadi garis besar yang ingin saya angkat dari tema ini, karena sebagai perempuan, sebagai founder dari Yayasan Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi, di sini kita tidak mengangkat masalah stunting itu sendiri, tapi kita lebih mengangkat di balik masalah itu timbul karena siapa, karena peran seorang ibu yang tentunya peran yang harus dimulai dari kesiapan seorang ibu yang sehat secara fisik, mental, emosional, dan kuat secara intelektualitasnya juga, baru bisa menjalankan 1000 hari pertama kehidupannya dengan sangat baik. Karena cuma hanya sadar tanpa punya kesiapan secara fisik, mental, emosional, dan kognitif itu, saya rasa program ini tidak akan berjalan dengan sangat baik. Bu, acara ini kan sangat menarik ya Bu ya, karena menghadirkan kombinasi yang unik antara edukasi ilmiah dan juga seni budaya ya Bu ya, mulai dari talk show ahli gizi hingga monolog dari Inaya Wahid. Nah, bagaimana strategi KPPB dalam mengemas pesan kesehatan agar tidak hanya informatif tapi juga menyentuh hati masyarakat? Ya, itu betul sekali. Jadi kita mengkombinasikan adanya edukasi secara ilmiah dan edukasi yang praktis, ya, yang menyentuh emosi secara langsung terhadap audiens. Dan kebetulan yang kami hadirkan adalah perempuan-perempuan dari kaum rentan yang dimana mereka masih memiliki akses keterbatasan akses terhadap informasi, terhadap pengetahuan, literasi dan edukasi ini. Tentunya kita harus mencari cara bagaimana informasi ini bisa tersampaikan dengan baik. Dan kita menggabungkan dengan dua kegiatan dengan visual, yaitu lewat film pendek edukatif, di mana pesan yang disampaikan itu secara sederhana, secara mudah dipahami, dan sangat relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan kedua, kita menyampaikan lewat talk show, dan ini pun kita punya strategi bagaimana supaya ibu-ibu ini bisa mengikuti talk show ini dengan baik dan sampai mencoba untuk mengerti. Kita hadirkan, kita siapkan dengan berapa hadiah, ada 6 hadiah kita persiapkan untuk di akhir talk show itu akan kita adakan seperti Q&A. Jadi ada interaktif yang akan dipandu oleh Inaya Wahid itu sendiri. Jadi supaya ibu-ibu itu jadi mengikuti dengan hadiah yang kita siapkan. Bu, berarti kan tahu target audiensnya adalah ibu-ibu dari kaum rentan ya Bu ya. Nah, kalau misalnya gimana caranya KPPB agar pesan edukasinya itu sampai juga ke grassroots level Bu, terutama ibu-ibu daerah yang rentan stunting? Ya, karena memang kita mendatangkan juga seperti guru, bidan, ya, tenaga medis beberapa juga, dan juga komunitas, masyarakat yang mungkin yang teredukasi dengan baik, dan juga kita menyampaikan lewat live streaming ya. Acara ini juga bisa ditonton secara nasional dan terhubung dengan beberapa daerah yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa informasi ini bisa lebih tersampaikan secara meluas. Apalagi akan dihadiri oleh begitu banyak media yang mendukung. Ini adalah satu opportunity, satu kesempatan yang sangat baik untuk supaya gerakan ini, informasi ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga, lebih banyak lagi yang paham bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini bukan suatu gerakan yang boleh dianggap sebagai gerakan sebuah acara, tapi ini adalah suatu bentuk tanggung jawab kita bersama, ya, bukan seorang ibu, tapi seluruh masyarakat, seluruh mungkin keterlibatan dari dunia usaha, tenaga medis, ya, masyarakat, dan pemerintah ikut berkontribusi untuk bisa menjadi jembatan supaya stunting ini bisa teratasi dengan sangat baik. Karena buat saya dengan data SSGMI yang kita miliki, di mana 1 dari 5 anak itu mengalami stunting, ini bukan satu persoalan yang bisa dianggap remeh. Ini satu tantangan serius yang harus kita atasi bersama. Tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah untuk ini, tapi kita juga sebagai anggota masyarakat kita harus ikut peduli. Apalagi ini mencakup kualitas
sumber daya manusia yang kedepannya itu menjadi sangat kompetitif ya dalam daya saingnya seperti itu. So, ini juga sangat menarik ya Bu ya. Event ini juga berkolaborasi dengan para ahli seperti dokter, dan psikolog anak. Itu bisa diceritakan lebih lanjut? Ya, karena ketika kita berbicara tentang 1000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan sampai anak usia 2 tahun, tentu ini melibatkan banyak faktor ya untuk tumbuh kembang otak itu menjadi sangat optimal, yaitu ya lewat gizi, stimulasi, empasi, ya terus imunisasi, dan itu satu gerakan yang harus bergerak bersamaan. Jadi ketika dukungan keluarga juga sangat mendukung, sangat diperlukan. Jadi faktor-faktor inilah yang mewajibkan kita untuk menghadirkan para ahli yang bergerak di bidang gizi, di bidang laktasi dan psikologi anak. Jadi ini menjadi satu paket yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lain. Terakhir Bu, ke depan apa visi besar dari KPPB pasca kegiatan ini Bu? Ya. Jadi sejujurnya ini KPPB adalah kegiatan yang ke-18 ya, dalam kurun waktu 3 tahun, di mana kita sudah menyelenggarakan 3 kegiatan event besar seperti ini, dan semua kita berfokus pada isu perempuan. Jadi bagaimana seorang perempuan itu sadar dengan posisinya, dengan perannya, dan perempuan itu terdorong untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya sehingga bisa berkontribusi dalam masyarakat, menjadi bukan sekedar objek atau pelengkap, tapi sebagai penggerak perubahan itu, sehingga bisa menciptakan satu kualitas generasi ke depan itu yang lebih berdaya saing tinggi, berkualitas tinggi dan tangguh, dan tentunya yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi bangsa ini. Apalagi 2045 adalah Indonesia Emas ya Bu ya? Setuju banget. Jadi inilah salah satu titik yang menjadi concern kita bersama, bahwa ketika kita berbicara Indonesia Emas 2045, tentunya tidak terlepas dari bagaimana kita membesarkan sebuah generasi. Kalau kita tidak sadar bahwa 80% tumbuh kembang otak itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sangat disayangkan ketika periode emas ini terlewatkan sia-sia, karena ini tidak bisa dikembalikan lagi atau tidak bisa diulang. Dikaitkan dengan Hari Gizi Nasional. Waduh. Singkat aja. Atas singkat aja Bu. Penting bukan hanya masalah gizi atau kesehatan, tapi mengenai kualitas sebuah generasi yang akan berdampak terhadap masa depan bangsa. Oke,